dulu baru datang lagi. Ya. Kasihan ya. Oke, buat kakak-kakak yang dari kos, ini mungkin menjadi malam terakhir ya untuk perayaan doa semalaman ya. Ini udah akan masuk di bulan Desember, mereka akan berangkat PPL dan mulai bulan depan bulan Januari mereka akan berada di tempat PPL sampai bulan Juni. Ya kan, tepuk tangan dong. Oke, semoga perginya sendiri, pulangnya juga sendiri ya. Jangan perginya sendiri, pulangnya bertiga kan, itu luar biasa, itu spektakuler sih. Kalau itu pelipat gandaan firman Tuhan itu namanya. Ya, baik, puji Tuhan. Hari ini menjadi hari yang cukup sibuk buat ibu. Tadi pagi kami dan tim berangkat ke SD Lab School Cibubur. Kami berangkat jam 7 lewat. Saya sama Kison sama Elia. Ibu nyetir sendiri. Sebenarnya ibu pengen suruh Elia yang nyetir. Pengennya ibu duduk-duduk aja ya kan. Cuman dalam hati, aku aja belum tahu jalan apalagi Elia kan. Nanti dipret sama Pak Polisi. Kami berangkat jam 7 lewat, habis anak asrama makan. Ya jujur dengan iman kami berangkat karena ibu sama sekali buta, itu jalan belum tahu. Kami berharap Google Maps akan membawa kami ke jalan yang tepat. Puji Tuhan jalannya tepat sih, jalannya tepat. Meskipun ada yang kecil-kecil ya, Suter Medan lah. Jadi ada itu kami mau turun, ada gini-gini lah belok-belok jalannya itu ya. Mobil mau naik gitu, mau naik. Jadi itu nyaris pokoknya brak itu dikit lagi. Ibu pas untuk konsentrasi ibu ya. Pas ibu turun, mobil naik, itu jalan sempit. Waduh, di samping kami. Sedikit lagi itu udah prak gitu. Dalam hati saya, terima kasih Tuhan. Nggak ada yang senggol gitu. Lanjut sampai di tempat, puji Tuhan kita bisa ketemu. Di situ ibu melihat itu hal itu baru ibu baru pertama kali ke tempat itu. Kami ngobrol dengan penanggung jawab acara dan juga orang tua. Tapi satu hal yang ibu bersyukur pada Tuhan. Link yang baik. Kami kesana itu karena bapak ini saya tidak kenal, tapi bapak ini punya pengerjanya itu salah satu dulu mahasiswa saya dari tempat ini. Dan beberapa kali kami pernah cerita ya sama mahasiswa itu, alumni kita juga, sudah sangat lama tidak ngobrol dengan dia. Link yang baik itu membuat kami bisa tetap bicara. Ibu masih tetap apa adanya sama beliau dari dulu, dari dia belum nikah. Ada something misalnya yang mungkin ada tipu-tipu, lihat sedikit lah ya. Tapi dia lihat bahwa endingnya cerita itu adalah hidup yang lurus itu membuat kita semua berjalan tidak berhenti. Saya cukup dekat dengan anak ini, ya. Lalu dia memang ibu sampaikan bahwa kehidupan yang lurus dalam hidupmu akan membantumu berjalan baik-baik saja. Ibu selalu bercerita, kami dulu kalau bercerita melihat jalan di jalan raya. Kalian lihat kalau kalian berjalan di jalan raya, kamu berfokus kemana? Ke belakang apa ke depan? Pasti ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, perjalanan yang kamu jalani, kamu sibuk mengurusi jalanmu atau sibuk memberhentikan jalan orang?
Jalan sendiri dong ya. Tetapi percayalah, di dunia ini ada orang-orang yang sibuk tidak mengurusi jalannya, tetapi sibuk untuk memberhentikan jalan. Ada orang yang seperti itu di dunia. Mungkin kamu tidak bertemu itu nanti di bangku kuliah, tetapi kamu akan bertemu itu nanti di dunia kerja. Atau di dunia gereja kamu bertemu dengan orang seperti itu. Bagaimana cara kamu menyiasati dirimu sendiri untuk berhadapan dengan orang-orang yang seperti ini? Malam hari ini rindu untuk kita membaca firman Tuhan. Mari buka firman Tuhan di dalam Ester pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Ester pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Kita akan baca bersama-sama secara beresponsoria. Ibu akan baca ayat yang pertama, teman-teman akan membacakan ayat yang kedua. Demikian seterusnya ya. Sudah dapat? Ester pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Judul perikopnya, muslihat Haman untuk memunahkan orang Yahudi. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata orang Agag dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasveros dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, mengapa engkau melanggar perintah raja? Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan mereka kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasveros. Dalam bulan pertama yakni bulan Nisan, dalam tahun yang ke-12 zaman Raja Ahasveros, orang membuang pur, yakni undi di depan Haman hari demi hari dan bulan demi bulan, sampai jatuh pada bulan yang ke-12 yakni bulan Adar. Maka sembah Haman kepada Raja Ahasveros, ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan Tuanku, dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa, dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka berkuasa. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka. Maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan, supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. Maka raja mencabut cincin menterainya dan cerainya, lalu diserahkannya kepada Haman bin Hamedata, orang Agag, seluruh orang Yahudi itu. Kemudian titah raja kepada Haman, perak itu terserah kepadamu, juga bangsa itu untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik. Maka dalam bulan yang pertama pada hari yang ke-13 dipanggillah para panitera raja
surat-surat itu dikirimkan dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan, supaya dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan semua orang Yahudi daripada yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan pada satu hari juga, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka. Salinan surat itu harus diundangkan di dalam tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa, supaya mereka bersiap-siap untuk hari itu. Oke, sama-sama. Maka dengan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh secepatnya itu atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Sementara itu Raja serta Haman duduk minum-minum, tetapi kota Susan menjadi gemar. Amin. Ya. Haman merencanakan memunahkan. Awalnya dia hanya ingin memunahkan seorang Mordekai. Mordekai yang kalian sudah belajar, kemarin sudah ada yang berkhotbah juga. Sebenarnya Mordekai itu adalah orang yang mengangkat Esther menjadi anaknya. Sesungguhnya dia adalah sepupu, bukan paman, tapi sepupunya Esther. Nah, Mordekai dan Esther sebenarnya tidak ada dalam perencanaan mereka untuk ingin membunuh siapa-siapa. Tidak ada. Rencana Mordekai kepada Esther hanyalah menjadikan Esther ratu, menggantikan siapa? Ratu Wasti. Tetapi keadaan yang tidak baik-baik saja itu membuat seorang Haman, ya, orang yang saat itu menjadi kepercayaan raja, membuat Haman gusar dan panas hatinya. Kenapa? Artinya ada posisi yang terancam pada Haman ketika itu. Nah, suatu ketika di sini firman Tuhan ini diperhadapkan bahwa Mordekai terlihat tidak menghormati Haman, sehingga dia marah, dia gusar, dia merencanakan pembunuhan untuk Haman. Sampai Haman berpikir, sayang sekali kalau saya cuma bunuh si Mordekai. Sekalian aja satu bangsa Yahudi saya hanguskan. Haman tidak tahu bahwa ada orang yang duduk saat itu menjadi ratu, yaitu Esther. Karena ada sebelumnya Esther pasal yang kedua dikatakan Esther tidak memberitahukan kebangsaannya apa kepada Ahasuerus. Nah, disinilah yang kita boleh melihat bahwa perencanaan yang matang yang dibuat oleh Haman untuk membunuh Mordekai bersama dengan seluruh bangsanya, bayangkan, bisa berbalik 180 derajat. Kenapa? Tadi yang ibu sampaikan, kamu berjalan lurus di jalan raya. Kalau kamu sibuk menjatuhkan orang, kalau kamu sibuk untuk memberhentikan langkah orang, maka pandangan matamu kemana? Ke depan atau melihat orang? Melihat orang. Kamu tidak tahu, mungkin di depanmu sudah ada tembok. Ya, ini pelajaran kehidupan ya. Kalau kamu naik motor kan sambil chattingan, atau kamu naik motor kamu sambil pegang HP, tiba-tiba kalau ada di depanmu mobil sudah berhenti mendadak, merem, kamu gimana? Nabrak kan?
pasti kelabakan dan aduh kaget gitu. Makanya polisi tidak memperbolehkan main HP, terima telepon, ya kan? Atau ngapain lagi? Tidak boleh melakukan aktivitas lain, bahkan ngantuk pun nggak boleh. Cuman yang megang LCD aja boleh ngantuk. Ya tanya, nggak boleh ngantuk. Kenapa? Karena kalau kamu silap 3 detik, 1 detik aja, wes habis. Ibu kalau mengingat berapa kali ibu silap di jalan raya, oh sudah nggak tahu. Ibu kan ibu sudah cerita, ibu menyetir setelah jam 8 malam itu ngantukan. Ibu berulang kali dari sini sampai ke Pondok Gede, dari Pondok Gede sampai ke sini, ibu menyetir karena memang dalam posisi ngantuk. Itu mobil udah hampir mau nabrak mobil lain. Pernah satu kali itu mobil mau masuk ke jalan tol, ada Pajero Sport warna putih di depan ibu, dia mau belok begini, ibu mau nabrak gitu, tapi tiba-tiba ibu macam yang gitu, kayak ditepuk sama Tuhan, langsung tersadar gitu. Jadi mobilnya bisa belok dan ibu berhenti. Kenapa? Saya ngantuk. Ibu ngantuk. Ada yang pernah naik mobil sama ibu malam-malam? Nah, terus dia berdoa, Bu jangan tidur Bu, jangan tidur Bu, jangan tidur. Ibu ngantuk. Ya kalau ibu udah ngantuk lebih baik kami menyingkir ya ke pinggir dan ibu tidur. Bisa tidur sampai pagi di situ nanti sebenarnya. Memang nggak enak kalau ngantuk ya. Nah, tapi itu terjadi dalam hidup kita. Ya, itu terjadi. Ada orang-orang nanti seperti Haman yang membuatkan tipu muslihat. Bayangkan Haman itu sampai mencoba membuat sebuah tiang yang kerinduannya dia itu mencula, ya, membunuh Mordekai. Keren nggak? Keren banget ya. Niat banget dia bunuh orang ya. Niat banget dia membunuh orang. Tetapi yang pada akhirnya bahwa tiang itu dibuat oleh dia untuk siapa? Hebat banget. Untuk dia sendiri. Coba bayangkan. Ini namanya apa? Senjata makan Tuhan. Senjata makan Tuhan. Amin. 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 Dalam peristiwa hidup, ya, ibu selalu belajar. Kemarin tahun lalu yaitu Brigadir Joshua. Tahun lalu ke tahun ini tuh ya. Tahun lalu ya. Tahun lalu Brigadir Joshua mati ditembak sama siapa itu? Sambo. Ya. Sama Ferdi Sambo. Dia merangkaikan sebuah cerita bahwa ada usaha pemerkosaan yang dilakukan oleh Brigadir Joshua. Coba bayangkan, itu dibuat sedemikian rupa cerita-cerita itu supaya dia dan istrinya, karena posisinya waktu itu propam ya, bosnya lah, kepala biro propam. Bayangkan, dia buat cerita istrinya seolah-olah diperkosa, hampir diperkosa lah mungkin ya, belum kena apa bagaimana, tapi istrinya menolak dan terjadi tembak menembak begitu ya. Nah inilah cerita kehidupan kan. Nah, tadinya sepertinya semuanya mulus-mulus saja sampai ada yang bernama siapa itu, si Manjunta itu, dia si Kristin ya, si Manjunta ya. Ada pengacara yang mengatakan bahwa itu tidak benar. Lalu cerita yang berbohong tadi berbalik arah kembali malah menyerang Ferdi Sambo. Dia yang masuk penjara dan tadinya hukuman mati
Tapi sekarang katanya sudah menurun lagi. Ya, menurun, nggak tahu jadi berapa tahun saat ini hukumannya, apa mau 10 tahun atau mau berapa tahun. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini? Apa yang bisa kalian pahami dari peristiwa Haman dan Mordekai? Coba kamu bayangkan, ya nak ya, kamu tidak punya niat apa-apa seperti Esther, dia hanya pengen, pokoknya aku jadi ratu, ya. Pokoknya aku jadi ratu, kalau udah selesai jadi ratu, udah selesai misalnya. Tetapi pada ayat yang setelah itu, pasal yang keempat sampai pasal yang kelima, Mordekai sampai dia duduk dan ingin berbicara kepada Esther bahwa, hai Esther, bisakah kau duduk di kerajaan itu sementara bangsamu terancam akan dibunuh oleh Raja Ahasverus. Nah, hal yang pertama yang harus kita pelajari dari Esther adalah pada pasal yang kelima, nanti di sana akan kalian boleh baca pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Di sana Esther berbicara, dia membuat perencanaan apa yang harus aku lakukan. Bayangkan, saat Tuhan memberikan kepadamu yang pertama, Tuhan memberikan kepadamu kepercayaan, mungkin kepercayaan yang kecil atau kepercayaan yang besar. Apa yang Tuhan mau dari kamu? Tuhan ingin kamu menjadi berkat dan buah yang besar. Amin. Amin. Ingat itu baik-baik. Ya, saat ini kamu mungkin berpikir, aku nggak pernah punya rencana jadi hamba Tuhan. Ada yang rencananya dari kecil mau ke Jakarta ke IKSM? Arina ya. Ada tidak? Ada tidak yang punya rencana mau masuk ke IKSM? Gak ada ya? Mungkin si Christine aja lah. Mana tadi si Christine ini? Si Christine ini kelas 2 SD udah datang dia ke IKSM ini. Ya kan Christine? Tapi dia dulu datang ke sini untuk mengantarkan abangnya wisuda. Si Boy Rico namanya. Boy Rico Simanjuntak, itu juga mahasiswa itu. Ada dalam pikiranmu dulu mau kuliah di sini, Christine? Enggak juga ya? Untung juga ibu dulu nggak ketemu kau, Christine. Pasti jelek kali kau dulu. Pasti ikutmu di sini 2 kan? Karena ada, masih gini-gini kau kan? Ya, inilah yang coba kamu bayangkan. Kamu sudah ada yang diangkat, ada yang dipanggil dari Papua, ada yang dari Nias, ada yang dari kota Bekasi, kota Tangerang, dari Siantar, dari Jakarta Utara, dari Kalimantan, dari Palu, dari Pekanbaru, ya kan? Dari Nias. Dari mana lagi? Dari NTT, dari Sulawesi, dari Alor, dari Pekanbaru, dari Medan. Apa nama kampungmu yang tidak masuk peta itu? Hutabala. Nggak ada di peta Hutabala. Apalagi peta Indonesia, nggak ada. Tetapi itu yang mau dikatakan pada dirimu hari ini, bahwa ketika Esther tidak punya planning untuk menyelamatkan bangsa itu, tetapi Tuhan memberikan posisi kepada Esther, Tuhan memberi panggilan kepada Esther, Tuhan memberi kepada Esther sebuah tanggung jawab yang besar itu. Tuhan meminta Esther berbuah.
Tuhan meminta Esther memberkati. Amin. Kalau Tuhan panggil kau, nah dari tadi yang kita sebutkan nama itu, Tuhan meminta kamu berbuah-buah lebat. Amin. Jadi saat ini, malam ini, kamu jangan lagi berpikir bahwa udahlah, nggak ada rencana aku kok ke sana. Itu bukan mauku, mau bapakku ya itu. Coba lihat, ya, yang dari Palu ini nggak ada yang mau ke sini. Rencananya Pak Mosesnya itu, rencananya Bu Normanya itu. Tapi ingat, kalau Esther saja sudah Tuhan taruh sedemikian. Esther siapa? Esther Ratu. Oh, kira Mami Esther. Kalian sensitif kali ya. Ya, kalau Esther saja ya diberikan Tuhan tanggung jawab, dipanggil oleh Tuhan untuk bisa berbuah-buah lebat. Coba ingat baik-baik. Buah apa yang harus kau berikan? Konsep kecil dulu untuk keluarga. Amin. Coba kau tuliskan itu, nak, janjimu di hatimu. Dengan kamu dipanggil jadi hamba Tuhan, paling enggak, maaf ya, mamamu yang tadinya entah ada ya, nak, maaf ya, di kampung suka bohong-bohongin orang, tapi dengan kau dipanggil di sini, mamamu enggak suka lagi bohongin orang. Ya, ibu udah pernah cerita, mama saya satu gang itu nggak ada yang nggak takut sama mama Sutrian, semua takut. Iya, mama saya itu badannya kan besar, gendut ya, lebih besar dari badan saya dulu. Karena orang-orang di sekitarnya memang jahat sama dia. Banyak orang-orang yang apa ya, suka ngutang tapi nggak suka balikin, kan gitu. Karena mamanya itu kan, jadi dia suka ngasih uang orang. Sawah ya, sawah di kampung itu kan disewain namanya ya, disewakan, diulah. Tahu diulah nggak? Diulah itu dikerjakan oleh orang, tapi giliran mau pas bayar, pas panen nggak mau bayar. Alasannya apa? Mak tutur gagal panen, Dok. Gagal panennya, nggak ada lah yang bisa ku kasih, katanya kan. Cuman inilah, padahal habis dari sini pergilah dia ke sana jalan-jalan, pergi dia ke sana beli emas. Siapa yang nggak jengkel kan? Yang punya sawah apa? Marahlah. Udah yang ini nggak pernah mengganggu, tapi diganggu ya kan? Wah, langsung lah, lipat tangan bajunya. Ada nih, jangan nggak kemana nih, Bang? Sini uang itu katanya. Disebarkanlah bahwa ya gini lah, beginilah. Oke, kelar lah itu kan. Mulai besok, wah gitulah kalau di kampung kan. Mulai besok dah kau bebas gereja ini, putus gotam. Mulai besok bukan kau lagi yang mengerjakan sawah itu, kata mama saya kan. Selesai, putus. Ganti orang lagi. Biasanya sebulan 2 setahun 2 tahun pembayaran lancar. Habis itu biasa, sama juga ya. Nah, jadi seperti itu, orang-orang jahat yang ada di sekeliling kita berpikirnya untuk memutus hubungan yang sudah dibuat. Nah, kalau kamu jadi anaknya mamamu yang kayak gitu, nak, apa yang bisa kau kasih kepada orang tua? Apa yang bisa kau lakukan?
Jadi ibu dulu, kalau dulu kami masih menulis ya. Ibu menulis surat. Hai Ma, apa kabar Mama sayang? Mama sehat-sehat aja ya. Baru ibu bilang, Ma, baik-baiklah sama orang-orang di kampungnya. Sejahat apapun mereka, ampunilah Ma. Mereka lah nanti teman Mama di situ karena kami semua jauh-jauh. Itu ibu lakukan. Mulai ada telepon, mulai Mama curhat. Ya, dia sudah telepon, bla 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 bla. Itu telepon itu error itu begini. Mak, sabarlah. Bagaimanapun, jangan karena uang 30 juta Mama kehilangan teman yang di kampung. Lalu Mama bilang, loh, kenapa jadi orang itu yang kau bela? Bukan saya yang kau bela. Lalu saya bilang, Mak, Mama pernah nonton TV? Karena ada yang berhutang 100 juta, dimarahin, ujung-ujungnya orang kaya itu kemana? Kemana? Ganti nama kan? Kenapa? Dibunuh. Saya bilang sama Mama saya tidak mau karena uang 30 juta Mama kehilangan nyawa. Kalau Mama sudah tahu dia sifatnya begitu, jangan lagi berikan kepercayaan kepadanya. Selesai itu. Ibu selalu bilang, anggap mana talu marjuji Mak. Biarkanlah itu Mak. Anggaplah Mama yang kalah main judi. Supaya apa? Supaya hidup Mama di kampung itu aman sentosa. Kau bisa buat seperti itu kepada orang tuamu? Amin. Kau akan jadi Esther ratu. Itulah yang Tuhan minta dalam hidup. Jadi saat ini apa yang kau lihat pada orang tuamu? Mungkin mama bapakmu, maaf kalau ibu benar, kalau salah nggak apa-apa ya. Orang tuamu, mama dan bapakmu mungkin masih sering ribut, masih sering cekcok. Abangmu dan adikmu masih sering cekcok. Kakakmu dan bapakmu mungkin mereka masih sering ribut dengan masalah-masalah yang sepele. Tetapi seperti kehadiran Esther di tengah-tengah bangsa Yahudi yang bisa menyelamatkan. Harusnya ketika Tuhan memanggil kamu, itulah makna hidup. Silakan kamu boleh jujur menilai nak, silakan. Apakah orang menganggap keluargamu sombong di kampung? Yang ibu sampaikan tadi. Kamu tidak tahu mungkin, atau kamu tahu tapi kamu malu untuk bertindak. Ibu pernah beberapa kali menyampaikan, kalau ibu pulang kampung, satu kampung itu ibu datangin rumahnya. Horas Namboru, apa kabar Namboru? Enak masakan Namboru ya. Ibu cuma sekedar say hello. Ibu minta maaf, Namboru. Kalau ada molo adong lalu hatanyo waktu Namboru, ampunilah ya. Kalau ada lalu kata yang tidak baik dari mama saya sama Namboru, maafkanlah mama saya. Au pena manghido maaf tu Namboru. Bayangkan. Itu ibu lakukan. Lalu saya pindah ke rumah lagi yang lain, pindah ke rumah Nantulang. Apa makanan Nantulang enak ya? Nantulang. Kalau ada kata-kata mama yang mau bikin Nantulang sakit hati, maafin lah ya. Pindah lagi ke rumah yang satu, pindah lagi. Itu dia. Apa yang orang mungkin saat ini, keluargamu, kakakmu mungkin sedang menyakiti hati ibu. Jadilah Esther di dalam kehidupan keluarga, lingkup kecil. Amin. Amin. Setelah itu kamu berpindah lagi ke gereja. Kamu melihat pendetamu tidak menunjukkan sikap sebagai seorang pendeta. Bagaimana kamu bisa menjadi Esther di tengah-tengah itu? Bagaimana kamu benar-benar bisa menjadi berkat di tengah-tengah mereka itu? Maaf nak,
bahkan teman satu kosmu. Kalau kau tahu itu salah, tapi kau takut menegur, kau takut menyatakan itu kepada dia, mulai malam ini kau harus berkata bahwa Tuhan berikan aku kekuatan untuk menyatakan yang benar kepada orang di sekeliling. Amin. Satu kamar, itu kamarmu, silahkan tegur atau nyatakan sebuah kebenaran, nyatakan sebuah kebaikan, ya, supaya apa? Supaya benar-benar hidupmu menjadi Esther, menjadi berkat bagi sekeliling, bagi keluargamu. Tadi dibilang lingkupmu yang kecil, lalu pindah lagi ke lingkup yang besar. Nanti kamu semester 1 sudah mulai pelayanan, ya. Teman pelayananmu main gila di belakang. Entah dia yang gila apa kau yang gila, nggak tahu itu ya. Dua-dua gila ya. Bagaimana kau bisa membantu dia untuk kembali ke jalan? Atau saat kamu ditegur, atau saat kamu diarahkan, kamu seperti Haman yang panas hatinya, yang mencak-mencak, lalu ingin membunuhmu. Waduh, ini parah ya. Oke? Amin? Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita bisa melihat di dalam Esther pasal yang ke-7. Di sana bagaimana yang seperti Ibu ceritakan tadi, Jula yang seharusnya dibuat untuk membunuh Mordekai, akhirnya bisa membunuh Haman. Anak-anakku, ya, anak-anak yang Ibu kasihi, ingat baik-baik. Selama kamu hidup di dunia ini, Ibu sampaikan, jalanlah dalam jalanmu yang lurus. Jangan pernah sibuk mengurusi jalan orang lain. Ingat, Ibu pernah sampaikan kepadamu, sibuklah menambah kualitas dirimu sendiri. Sibuklah menambah kemampuan dirimu sendiri. Jangan sibuk mencari kelemahan orang lain. Amin. Sibuklah menambah kualitas dirimu, sibuklah menambah kemampuan dirimu, sibuklah menambah totalitas yang harus kau tambahkan. Jangan sibuk melihat kelemahan. Jangan sibuk melihat kekurangan orang lain. Ibu pernah baca? Sibuklah berbuat baik sampai kamu lupa caranya berbuat jahat. Amin. Di sini nggak ada yang jahat. Amin. Senyum dulu. Aman, Sep? Udah berapa mimpimu tadi, Sep? Hah? Baru satu. Nanti lanjut. Ya, jangan sih. Oke? Iya. Sehingga kamu akan melihat. Lihat, kalau kamu sibuk, ya, orang akan sibuk menjatuhkanmu, tapi kualitasmu bertambah. Orangnya di sini, dia coba mau menghalangi kau, tapi kau makin naik, dia makin turun, tapi dia sibuk untuk apa? Untuk apa? Mencampakkan ya, membuat kau terjatuh, tapi nggak bisa. Kau semakin naik. Orang ini membuat segala macam cara, seperti apa yang dibuat oleh Haman. Dia membuat dirinya sendiri sibuk untuk melihat kelemahan yang ada dalam dirinya. Tapi kalau kau sibuk terus menambahkan kualitasmu, kau sibuk terus, jangan pikirkan bagaimana cara menjatuhkan orang lain. Ingat, kalau kamu di atas, kamu bisa menjatuhkan orang? Enggak. Kenapa? Karena orangnya tidak. Iya, orangnya tidak selevel dengan kamu. Kalau kamu sudah menaikkan kualitas dirimu, orang ini tidak ikut menaikkan kualitasnya, dia tidak bisa menjatuhkan kamu. Percaya itu. Tuhan
tidak pernah tinggal diam untuk membantu kamu saat kamu berjalan dalam Tuhan. Amin. Amin. Jangan pikir di gereja itu tidak ada banyak syaitan laknat yang terkutuk. Ada banyak berai. Wes, ya? Yang PPL Ibu kasih pesan. Amin. Wanita-wanita ini udah terlatih lah. Terlatih. Selalu kasih pesan, bicara sejujur-jujurnya. Jangan pernah memanipulasi apapun. Jangan. Kalau kamu keluar dari rumah gembala, izin yang benar. Serius. Ibu pernah waktu PPL di Solo, ibu ingin berbaik hati. Ibu diantarkan, namanya ada konsel tengah minggu ya. Ibu diantarkan. Pas mau pulang ibu nggak dijemput-jemput. Tahun 2005 udah ada HP belum? Udah ada HP kayaknya. Tapi kayaknya ibu nggak punya pulsa waktu itu ya. Apa gimana? Lalu ibu bertanya kepada orang sekitar itu, aku mau pulang, aku mau naik angkot. Lalu ibu tanya supaya naik angkot sampai ke gereja. Dan dengan keberanian yang saya miliki, saya naik angkot pulang. Sampai di gereja Bapak Gembala, kan Bapak Gembala itu Ayub Bain Kabel namanya. Dia ngeliat ibu pulang, dia kaget. Lu kok sepulang? Kok dijemput siapa? Tidak Bapak. Lu kok naik apa? Naik angkot. Wah, Bapak Gembalanya marah. Dia marahin siapa? Dimarahin anaknya. Karena yang ditugaskan jemput ibu anaknya. Terus anaknya ngelihat saya bagaimana? Iya kan? Mungkin dia disuruh jemput saya, tapi dia kelupaan karena dia main dengan temannya. Dan saya menunggu cukup lama, hampir 2 jam ibu menunggu. Tapi kan nggak enak juga ya, di rumah orang kita nunggu. Udah, aku jalan aja. Itu sudah mulai jam-jam 6 lah, itu jam 6 sore kan. Tapi bagi ibu, Solo masih kecil kan, masih lebih seram Jakarta gitu kan. Naik angkot, lalu anak Bapak Gembalanya marah sama ibu. Awas kau ya, katanya. Loh, ibu jujur loh, iya kan? Daripada ibu bilang, iya tadi aku dijemput, padahal enggak. Bagaimana? Terus habis itu ibu datangin kakak itu. Kak, aku minta maaf. Aku tadi naik angkot, aku nungguin kakak udah lama. Dia buang-buang lah mukanya. Mau ibu ambil sih tempat sampah biar buangnya ke tempat sampah aja. Iya kan? Kalau begini-gini kan ya, biar sini buang aja sampahnya di sini. Tapi setelah itu apa? Besoknya saya mau dianterin, saya tanya, kakak jemput saya atau saya naik angkot lagi? Ya tunggu di sini. 30 menit lah. Tapi 15 menit dia sudah datang. Udah jemput dia. Ya. Ya kalau kamu berani berkata benar, itu satu. Lalu ada banyak lagi nanti hal-hal yang membuat kamu mungkin sepertinya dipaksa untuk berbohong. Nah, hati-hati, jangan lakukan. Ya, ada banyak. 6 bulan itu tidak lama, tapi tidak juga sebentar. Kami dulu PPL di gereja itu cuma 3 bulan, ditambah dengan PPL 4 bulan di gereja, lalu di sekolah 2 bulan. Jadi dulu kan ibu dipisah PPL. Makanya ibu PPL gereja di Solo, PPL sekolah ibu mengajar di SMA Penabur Pasir Kaliki Bandung waktu itu. Sekarang kan kalian sudah berjalan berbarengan kan, ya? Jadi buat kakak-kakak semester 7, selamat jalan ya. Pulang baik-baik, pergi baik-baik. Tadi yang ibu sampaikan, pergi 1, pulang 1. Pulang 1 ya, jangan 3. Nantilah tunggu wisuda baru bisa jadi 2, baru jadi 3. Ya. Nah, firman Tuhan yang hari ini ibu sampaikan kepada kalian. Jadilah Esther. Jadilah pembawa berkat. Amin.
kebaikan hatimu, Tuhan akan lihat. Sedikit kesaksian. Kemarin adik-adikku ini ya, mereka berangkat, ada 3 orang yang sakit. Ada si Devi, si Betty sama si Mawar. Oke, diantarkan si Septi sama Cornelia. Ya, mereka berlima ibu tinggalkan di rumah sakit Pasar Rebo. Ibu coba keliling 1 kali, cari parkiran, nggak ada parkiran. Oke, setelah itu ibu coba lagi parkiran, terus ibu nunggu lama, agak lebih dari 10 menit lah. Si Cornelia telepon ibu nggak angkat, baru dia WA. Ibu, ini tidak bisa di sini mereka diperiksanya karena BPJS-nya bukan. Karena mereka sakitnya nggak serius gitu ya, maksudnya nggak urgent kan. Intinya terus jadi mau pulang. Iya ibu, pulang saja katanya. Terus ibu balik lagi ke IGD, terus di WA lagi, ibu ternyata bisa ambil obat saja. Tanya, terus ibu bilang, Cornelia, ibu bikin tanda marah. Maafkan anakmu ibu, kata si Cornelia. Ya udah ibu cari parkir lagi. Ibu pergi lagi cari parkir, tidak ada lagi parkir. Terus datang dia dengan santainya bilang apa coba? Ibu pulang aja ke asrama. Nanti kalau sudah selesai, aku kasih tahu katanya. Udah, terus dalam hati saya, aduh anakku ini. Kalau deket ke puji tak. Terus ibu pergilah kan, aku kemana? Karena kalau ibu kesini, ibu benci nanti di sini tuh kalau jam pulang sekolah itu macet. Terus akhirnya ibu pergilah. Ibu pergi kemana kalian tahu? Ibu parkir ke Mall Cijantung. Belum buka, masih jam 9. Ya masih jam 9. Dia kan buka jam 10. Tapi parkirnya udah buka. Ibu ke situ, ibu tungguinlah di parkir Mall Cijantung ini kan. Terus akhirnya telepon masuk, berdering lagi. Telepon masuk, si Septi udah mau nangis dia. Mak, kenapa? Kenapa? Mak, kami disuruh bayar, Mak, 160.000. Loh kenapa? Katanya BPJS-nya mereka nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Tadi emang kalian nggak daftar BPJS? Iya loh Mak, gini katanya. Terus ujung-ujungnya apa? Mak, kami dibayar ibu-ibu di sini katanya. Loh, siapa itu? Saya bilang. Terus dia berubah dari suara ke video call kan? Saya bilang, Horas, karena bahasa dia logatnya kayak logat Batak kan. Terus, Horas sinang. Saya bilang begitu. Iya, anak asrama saya itu. Iya, orang ini bayar. Udahlah nggak apa-apa, udah aku bayarin katanya. Terus asisten bilang, iya Mak, tadi ibu itu ku bantuin menulis form pendaftaran katanya. Oh puji Tuhan, udah tahu anakku ini berbuat baik, dibayar dia kan 160.000 kan. Cuma ngisi form loh itu, bayangin. Cuma ngisi form ya kan. Terus kan karena dia video call kan, ibu lihat lambang baju kaosnya itu kayak apa lambang HKBP kan. Langsung ibu masuk lah. Jemaat di HKBP mana kakak? Saya bilang baru apa? Baru Barat. Wah puji Tuhan, kak aku baru apa ya? Itu satu rumpun ya, satu marga. Iya abangmu lagi sakit katanya. Tanyalah nanti marga si Ombi. Wah itu sama kak. Adekmu mutasoid itu satu rumpun juga. Jadi, wah iya. Wah kebetulan ya. Lalu makasihlah kak ya. Bayar penon. Pra itu bilang gitu lah ya kan. Karena anakku biar agak naik lah ini ya kan, image-nya kan. Ku bayar pun kak, nggak apa-apa kak. Kirim kakak Mada nomor rekening nak. Nggak apa-apa, nggak usah. Ya udah. Allah kasih banyak ya kak. Diberkati Tuhan dalam pekerjaan kakak, usaha kakak gitu. Terus ya dimatiin lah sama dia kan. Udah selesai. Pas di mobil baru mereka berdua bercerita bahwa betapa senangnya mereka dibantu. Bayangkan. Mereka tadi udah nangis kan, udah maaf lagi uang kalian. Yo, saya juga bingung mau ngirim uang kalian kemana, kalian nggak bawa ATM, ya kan? Bagaimana? Tapi akhirnya puji Tuhan bantu mereka. Dengan apa tadi? Isi form loh.
Bayangkan form itu isinya bayarannya 150.000, 160.000. Coba bayangkan kalau kamu melakukan kebaikan yang lebih dari sekedar isi form tadi. Jangan kau nanti di rumah sakit orang isi form terus kau minta gitu ya. Nggak gitu juga konsepnya, bukan. Nanti karena kau lihat orang ngisi form, sini bu, gue isi bu. Baik. Nah, gitu juga konsepnya, bukan. Ya, bukan. Artinya ibu selalu sampaikan bahwa kebaikan apapun yang kau lakukan, menolong orang lain, menjadi berkat bagi orang lain, itu tidak menutup berkat yang akan datang kepada. Amin. Kamu siap memberkati? Amin. Dimanapun seperti yang disampaikan, mulai ya berbicara, berkata-kata, sikap hidup, attitude yang baik, karakter, supaya kebaikan Tuhan yang ada dalam dirimu itu benar-benar meluap dan melimpah. Kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, malam hari ini kami diingatkan kembali untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Bagaimana Esther Tuhan pakai dia. Kerinduannya Tuhan menjadi seorang ratu, tidak hanya untuk menyelamatkan, tidak hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri, tetapi dia Tuhan pakai menjadi berkat untuk bangsa Yahudi, melepaskan bangsa Yahudi dari kekejaman Haman. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati anak-anakmu Tuhan. Tuhan melihat ada banyak kami di tempat ini, lebih dari 80 orang. Kiranya kebaikan itu melimpah dan meluap-luap dalam hati kami, sehingga sungguh-sungguh kami dipakai oleh Tuhan kemanapun kami berada. Hamba berdoa, terkhusus Tuhan untuk anak-anakku yang akan berangkat ke tempat PPL mereka. Tuhan kuatkan anak-anak. Apapun yang akan mereka alami di sana Tuhan. Tuhan yang menolong mereka. Hamba berdoa, Tuhan Yesus, tempatkan orang-orang yang baik, tempatkan orang-orang yang mencintai Tuhan dan pekerjaannya, sehingga mereka sungguh-sungguh melihat bahwa kebesaran Tuhan menemani mereka kemanapun mereka berada. Tuhan yang tolong, itu bungkus mereka dengan darah Tuhan. Selama 6 bulan mereka berada di tempat yang asing bagi mereka, tapi kekuatan Tuhan membuat mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberkati mereka, dan berkati apapun yang mereka akan kerjakan, supaya semua yang mereka kerjakan itu Tuhan menjadikan berhasil. Dan terkhusus juga Tuhan buat seluruh anak-anakku yang akan berlibur semester 1, semester 3, dan semester 5. Kemanapun Tuhan mereka akan pergi dan melangkah. Berkati anak-anak hamba Tuhan. Tuhan, berkatilah mereka bila mereka pulang ke rumah orang tua. Mereka bisa bertemu dengan orang tua dengan sukacita dan kembali ke tempat ini dengan sukacita yang berlimpah. Dimanapun mereka berada, kalau mereka di tempat pelayanan, di tempat saudara, di tempat keluarga, Tuhan berikan kerajinan kepada mereka, agar mereka menjadi orang-orang yang tanggap, orang-orang yang cekatan Tuhan, membantu, mengasihi orang lain, sehingga kebaikan mereka benar-benar meluap-luap. Terpujilah namamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kembalikan kepada WL. Ada amin untuk kebenaran firman Tuhan. Amin. Kayaknya kita waktunya break ya. Sekarang kita break. Sambil kita menunggu hidangan dari tim dapur, kita mau games atau lanjut kesaksian ini. Soalnya dari tadi Kak Esta kode-kode kami di depan mau bersaksi. Kepada Kak Esta silakan.
Tuhan Yesus.